Panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengotak-ngotakan diri berdasarkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat seperti suku, agama, status sosial, usia, dan lain-lain. Pengelompokan ini biasanya dilakukan untuk menegaskan dan memperkuat identitas, atau mungkin bisa terjadi ada kelompok yang merasa lebih unggul dan berkeinginan untuk menyingkirkan kelompok yang mereka anggap lemah. Melalui tema hari ini kita diingatkan bahwa mengotak-ngotakkan diri ke dalam kelompok-kelompok tertentu menyebabkan karya kebaikan menjadi terhambat. Oleh karena itu, kita perlu menghidupi keberagaman dengan berkarya kebaikan bersama dengan mereka yang berbeda. Terima
Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 minggu telah kita lewati dan kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Tentu di dalamnya tidak lepas dari perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mari saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Allah Bapa Sang Pengampun, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa rasa sesal akan dosa yang kami lakukan. Ya Bapa, sungguh kami menyerahkan diri kami yang lemah ini untuk Tuhan bentuk melalui berbagai peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam hari-hari kami. Ajar dan ingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa berefleksi dan mengevaluasi diri agar sikap dan pikiran kami dapat terus diperbarui dalam pengampunan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 18 yang berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa
Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam kita memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemberi hidup, satu hari baru lagi yang boleh kami nikmati. Untuk itu kami bersyukur, dan terlebih saat ini kami dapat bersama mengikuti ibadah minggu, walau kami berada di tempat yang berbeda-beda. Namun perenungan akan sabda Tuhan kiranya tetap menyapa dan mengubah kami, mengajar kami untuk semakin erat dengan Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan bentuk, dan hamba-Mu yang hendak menyampaikannya kiranya Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami memohon. Amin. Ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat 10 sampai dengan 16. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlalu demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau." Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Maka ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya,
Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendakapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik,
Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 38 sampai 50. Markus 9 ayat 38 sampai 50 demikian. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, manusia itu unik. Kita sering dengar ya bahwa kita ini nggak ada yang sama. Kita diciptakan spesial, berbeda-beda. Tapi dalam keunikan yang Bapak Ibu punya, yang saya punya, dan pasti berbeda itu, kita punya persamaan. Apa itu? Kita punya identitas. Setiap orang punya identitas. Gak ada manusia yang gak punya identitas. Identitas perlu untuk menegaskan dan memperkuat siapa diri kita dan apa latar belakang kita. Mulai dari ras, tinggal di mana, asal daerah mana, nama keluarga, agama, hobi, itu semua menunjukkan identitas kita. Identitas itu pun biasanya akan berhubungan dengan kelompok. Jadi walaupun keunikan kita ini sifatnya personal, tetapi tetap kita nggak bisa hidup lepas dari kelompok. Karena kelompok memang bisa menegaskan identitas dan mendukung kehidupan perseorangan, individu. Tetapi kelompok-kelompok ini pun tetap ada positif dan negatifnya. Bisa jadi keberadaan kelompok gak cuma menegaskan identitas, tetapi juga menjadi tempat yang subur untuk lahirnya
persoalan-persoalan, persaingan yang dilakukan secara kotor misalnya, atau merasa lebih unggul antar kelompok, kemudian siap untuk menyingkirkan, bahkan memangsa, menerkam kelompok lain atau kelompok yang mereka anggap lemah. Nah, ini mungkin saja terjadi. Memang fenomena pengotak-ngotakan ini nggak cuma menjadi fenomena sekuler atau fenomena yang ada di luar. Dalam kehidupan spiritual ini pun sangat mungkin terjadi. Hari ini tema kita dan mereka. Bapak Ibu, ada dua sikap dasar manusia ketika diperhadapkan dan berada di dalam kelompok. Yang tadi ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Dua sikap itu ya adalah positif ke dalam dan negatif keluar. Positif ke dalam, negatif keluar. Artinya sikap positif yang melihat bahwa kelompoknya baik dan negatif keluar, tidak pernah bisa melihat kebaikan dari kelompok orang lain. Sikap positif ke dalam baik, bisa menjadi baik karena memang perlu melihat apa kekuatan dan kelebihan dari kelompok yang di mana kita terlibat di dalamnya. Tetapi kalau dibarengi dengan negatif keluar, ini akan bisa jadi masalah. Karena memandang kelompok di luar diri kita secara negatif dan rendah. Nah, inilah yang seringkali membuat terjadinya sikap eksklusif dalam kehidupan berkomunitas. Melalui bacaan hari ini, Markus 9, kita diingatkan bahwa pola pikir kita, mereka, atau pengotak-ngotakan manusia ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara negatif, atau juga sikap-sikap kelompok yang eksklusif itu bisa berdampak menghambat karya baik Allah yang harus kita nyatakan di dalam diri kita secara individu dan juga secara komunal atau di dalam komunitas. Karena itu kita perlu menghidupi pola pikir yang berbeda. Bukan kita mereka, tetapi kita bersama. Nah, Injil Markus pasal 9 merefleksikan bahwa kalau kita lihat di ayat 38 sampai 41 menceritakan ada sikap eksklusif yang ditunjukkan Yohanes yang mungkin menyebabkan tertutupnya kemungkinan orang lain yang bukan kelompok dari mereka itu untuk berkarya di dalam nama Yesus. Saat itu Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang yang serba bisa, Bapak Ibu. Bahkan untuk mengusir roh jahat, beberapa kali Tuhan Yesus melakukan itu. Nah, karena itu sangat mungkin orang-orang lain menggunakan namanya untuk mengusir roh jahat karena mereka melihat ada kekuatan itu di dalam diri Yesus. Saat itu laporlah Yohanes bahwa ada orang yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus dan mereka berusaha untuk mencegahnya. Dan laporan Yohanes ini memperlihatkan bahwa Yohanes dan murid-murid lain ini cenderung tidak senang kalau ada orang lain yang di luar kelompok mereka melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Makanya ada sebutan pengikut kita dalam ayat 38. Nah, ini menunjukkan Yohanes punya kecenderungan untuk membeda-bedakan kelompok mereka, kelompoknya Yohanes, Yesus, dengan kelompok orang-orang lain yang ada di luar mereka. Ini mencerminkan bahwa di dalam diri murid ada satu pandangan bahwa yang boleh mengusir roh jahat dalam nama Yesus itu cuma murid-muridnya Tuhan Yesus, sedangkan di luar itu harusnya tidak berhak. Pandangannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sikap Yohanes dan murid-murid ini bisa menjadi kecenderungan dan juga bisa menjadi realitas bagi kita semua pada umumnya. Yohanes menggambarkan bagaimana manusia tuh cenderung takut dan curiga kalau diperhadapkan dengan kelompok lain yang berbeda. Apalagi kelompok lain itu menyentuh identitas atau menggunakan apa yang kita anggap sebagai identitas atau hal yang hanya dilakukan seolah-olah oleh kelompok kita. Manusia cenderung cepat
untuk membangun tembok pemisah antara kita dan mereka, menganggap kita selalu unggul, sedangkan mereka ya pasti ada aja lah kekurangannya. Ada kecenderungan seperti itu. Dan realitas ini pun terjadi juga ternyata di zaman Perjanjian Lama. Dalam bacaan pertama kita, sikap eksklusif dan pengkhususan ini juga terlihat pada diri Yosua. Tadi kita baca bilangan 11 ya. Ketika Musa mengumpulkan 70 tua-tua untuk berdiri di sekeliling kemah, ada 2 orang yang gak ikut, yaitu Eldad dan Medad. Pada waktu roh Allah turun atas para tua-tua itu dan mereka kepenuhan roh seperti nabi, kedua orang yang tidak masuk ke dalam 70 ini yang mengelilingi kemah itu ternyata mengalami kepenuhan roh Allah juga. Nah, sikap yang sama seperti Yohanes ditunjukkan oleh Yosua ketika dia berkata, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Ini menunjukkan bahwa Yosua merasa hanya orang-orang tertentu, yaitu para tua-tua yang berkumpul di kemah aja yang menjadi orang dalam, orang yang memiliki hak khusus untuk kepenuhan roh Allah, sedangkan mereka yang tidak ada di kemah, sekalipun mereka tua-tua juga, mereka adalah orang luar yang gak boleh mengalami kepenuhan roh Allah. Makanya untuk menanggapi Yosua, Musa menjawab, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Di sini Musa menunjukkan keterbukaan kepada semua orang, bukan hanya tua-tua saja, tetapi seluruh umat pun dimungkinkan untuk menerima rahmat Allah. Dan jawaban itu dipakai Musa untuk mengkritik sikap eksklusifnya Yosua yang membatas-batasi kasih Allah kepada orang-orang yang pilihan, orang-orang tertentu. Bagi Musa, rahmat Allah nggak bisa dibatasi kepada orang-orang tertentu aja yang kita anggap lebih buruk dari kita. Tetapi semua orang tanpa membatas-batasi atau mengkotak-kotakan, itu seharusnya menjadi pandangan. Karena sejatinya kasih Allah pun otoritas Allah kok. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus pun mengkritik sikap eksklusif murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Artinya apa? Artinya tidak mungkin ada orang yang berkarya dalam nama Yesus, tapi sekaligus dia mencela Yesus. Itu dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Dan jawaban Tuhan Yesus adalah peringatan agar murid-murid tidak merasa bahwa mereka orang-orang yang eksklusif, sehingga dengan semena-mena mereka bisa menolak orang lain dari luar kelompok mereka. Padahal mujizat gak mungkin terjadi tanpa ada karya Allah di dalamnya. Makanya larangan Yohanes sebenarnya bukan wewenang Yohanes, tetapi dia menggunakan eksklusivisme pengikut Yesus atau kedekatannya dengan Yesus untuk menguasai orang lain. Nah, Tuhan Yesus justru membenarkan apa yang dilakukan orang yang mengusir roh jahat itu. Ini menarik. Sederhananya, orang gak perlu terdaftar dulu sebagai murid Yesus atau murid yang terdekat dengan Yesus untuk bisa melakukan kebaikan. Bagi Yesus, pengikut Yesus itu bukan berarti mereka yang secara formal ikut di dalam kelompok yang disebut sebagai murid Yesus, tetapi juga mereka yang percaya kepada Yesus. Walaupun tidak di dalam kelompok 12 itu, 12 murid, itu formalnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah kepercayaan, hatinya. Tuhan Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk menjalin relasi, menjalin kerjasama dengan orang-orang di luar kelompok mereka yang juga berkarya untuk kebaikan. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Apa maknanya? Ini ajakan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya untuk menjalin relasi dengan yang lain. Makanya para murid seharusnya gak menolak mereka, gak menolak orang-orang yang ada di luar kelompok mereka, tetapi harusnya sikap yang mereka hidupi adalah rangkulan yang diberikan,
merangkul mereka sebagai rekan, sebagai saudara. Dan jawaban ini seolah mau meruntuhkan pikiran picik para murid yang merasa bahwa hanya mereka yang boleh melakukan kebaikan dalam nama Yesus. Mereka nggak mau tahu apakah orang itu percaya sama Yesus atau bagaimana, atau mungkin hatinya lebih besar percaya kepada Yesus. Tapi kalau mereka bukan kelompok atau di luar bagian murid-murid, mereka harusnya nggak boleh. Ini yang keliru kan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa bila seorang memberikan minum kepada orang yang haus, ia sudah melakukan kebaikan dan melayani sesamanya. Diruntuhkan pandangan itu oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam teks bacaan pertama dan bacaan Injil kita pada minggu ini, dua tokoh, Yesus dan Musa. Dua tokoh ini mengkritik pola pikir kita dan mereka yang diperlihatkan dalam peristiwa yang dihadapi, baik dihadapi oleh Yohanes maupun rekan-rekan Yosua pada saat itu. Pola pikir ini menghambat dan membatasi kasih Allah, karya Allah yang besar dan cinta Allah yang harus kita nyatakan juga di dalam diri kita, di dalam kelompok kita. Bukannya menjadi berkat bagi orang lain, pola pikir seperti itu justru malah menghalangi harmoni hidup bersama yang kemudian menghasilkan diskriminasi, eksklusivisme. Dan karena itu kalimat penutup Tuhan Yesus dalam diskusinya dengan para murid menegaskan untuk menjaga relasi baik dengan semua orang. Tuhan Yesus menutup dengan berkata, "Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Ayat 50. Jelas bahwa Tuhan Yesus menginginkan para murid hidup dalam damai dengan sesama, merangkul orang lain yang berbeda dan memberi dampak yang baik. Sebenarnya ajakan Tuhan Yesus ini mendorong kita untuk menjalin relasi. Menjalin relasi bukan hanya sekadar melihat, tetapi ada sesuatu yang kita usahakan, yang kita bangun bersama. Dengan siapa? Dengan semua orang, entah mereka yang berbeda cara pandang, entah mereka yang berbeda suku, agama, usia, gender, latar belakang, kebiasaan, dan yang lain-lainnya. Menjalin itu dan kemudian ajakan ini akhirnya dapat memberi dampak positif bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, pola pikir dan sikap kita, mereka sudah seharusnya ditinggalkan dan digantikan dengan pola pikir kita bersama. Dengan begitu, kita sebagai personal, kita sebagai bagian dari keluarga, kita sebagai bagian dari gereja, dapat berkarya bersama dengan semua kalangan dan menghadirkan karya kasih Allah dalam kehidupan masyarakat sekitar juga. Pun mereka bukan bagian dari gereja kita. Jangan takut ketika kita memulai untuk membuka diri bagi orang sekitar, berhubungan baik dengan masyarakat, memperlakukan mereka yang bukan bagian dari gereja juga dengan hangat sebagaimana kita memperlakukan setiap orang yang ada di gereja ini. Arahkanlah pikiran kita tidak hanya pada kelompok kita, tetapi juga bagi mereka yang ada di luar kita, yang berbeda. Karena memang harus begitu. Itulah fungsi gereja. Tuhan menempatkan gereja di tengah masyarakat, ada fungsinya, ada tujuannya, agar kita juga bisa membagikan kasih Kristus pada lebih banyak lagi orang. Jadi mulailah dari diri kita, mulailah dari keluarga kita. Di dalam ranah hidup bergereja, mulailah dari GKI Kutoarjo, Bajem Perembun. Kita perlu teruskan program-program yang menyentuh mereka yang ada di luar gedung gereja kita. Di dalam kehidupan beragama, ini agak sensitif. Kita perlu bijak melihat banyak fenomena. Karena khususnya di negara kita, konflik agama laku keras. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran kita mereka yang kemudian membawa kita pada perseteruan. Justru di tengah perseteruan kita perlu membawa kehangatan.
Mari teruskanlah karya ajar dan kasih Kristus untuk dapat hidup dan dirasakan oleh banyak orang, melalui Bapak Ibu dan saya, melalui keluarga kita, bahkan melalui gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada kebaktian Minggu 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Seperti murid-murid dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberikan hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara?
Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021 mendatang. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan membawa syafaat kita dalam doa. Mari berdoa. Kita dan mereka menjadi tema perenungan kami dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Kami bersama mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kami untuk menyalurkan kasih Kristus bagi setiap orang yang kami temui. Tuhan, kami sadar dalam keterbatasan kami, tidak jarang kami pun hanya melihat pada kepentingan diri kami tanpa memberi ruang untuk menyalurkan cinta Tuhan dalam diri orang lain. Sungguh kami memohon pengertian dan kekuatan dari Tuhan untuk bersikap dan berpikir sesuai dengan teladan Kristus. Ajar kami untuk memberi diri dan bersama-sama mengerjakan misi Kristus di dunia ini melalui keberadaan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara yang sakit. Tuhan, yang kiranya memberikan kekuatan serta pemulihan dalam berbagai proses yang dijalani. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang setia menjaga dan menemani. Kami berdoa bagi anak-anak yang dalam proses sekolah, kuliah, juga teman-teman remaja pemuda yang bekerja. Berikan kesehatan, kekuatan untuk tekun dalam mempelajari dan mengerjakan apa yang perlu mereka kerjakan, agar hasil yang didapat sungguh merupakan kerja keras dan keberserahan diri mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam masa lansia, agar di dalam kesehariannya mereka juga Tuhan kuatkan untuk senantiasa bersyukur dan bersuka cita, karena Tuhan bersama dengan mereka menjalani masa-masa lanjut usia yang indah. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami. Dalam penanganan pandemi, kami mensyukuri penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami saat ini dapat menikmati keadaan yang lebih baik. Kami memohon pimpinan Tuhan senantiasa bagi pemerintah kami yang masih mengupayakan pemberian vaksinasi serta upaya pemulihan bagi negara kami di dalam pandemi ini. Biarlah seluruh usaha yang dilakukan juga dapat membawa kebaikan dan pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan membawa persembahan akan kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kalau pada kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh memahami dan boleh mengerti akan kehendak yang Kau sampaikan
melalui firman-Mu pada saat ini. Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga kami juga mengucapkan ungkapan syukur kami dengan memberikan sedikit persembahan yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang sedikit ini boleh Engkau berkati Tuhan, sehingga boleh berguna untuk tugas pelayanan kami di tempat ini. Bapa, terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.